Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk teori selanjutnya. Kita akan membahas mengenai analisis perencanaan regional, yaitu analisis shift and share. Nah, lanjutan dari LQ dan RCA kemarin ya. Jadi, untuk materi ini penjelasannya adalah ini analisis shift and share ini adalah teknik yang berguna untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan struktur perekonomian regional. Nah, teknik ini menggambarkan performa atau kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja dengan perekonomian nasional. Caranya jadi dia membandingkan antara perekonomian regional dibandingkan dengan ekonomi nasionalnya. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik dengan cara membagi atau menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau penilaian tingkatan nilai suatu variabel atau indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan tingkat yang lebih besar. Jadi kita akan membandingkan bagaimana kinerja dan atau produktivitas kerja dari perekonomian daerah dengan yang lebih besar gitu. Misalnya kalau daerah pasti yang lebih besarnya adalah nasional. Untuk 3 komponen utama dalam melakukan analisis ini bisa dengan menggunakan teori yaitu pangsa pertumbuhan nasional atau national growth share. Nah, pertumbuhan atau perubahan variabel ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Itu ada pangsa pertumbuhan nasional. Jadi dia adalah pertumbuhan atau perubahan suatu variabel ekonomi di sebuah wilayah karena adanya pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan yang kedua yaitu proporsional. Pangsa pertumbuhan proporsional adalah menggambarkan perubahan dalam suatu sektor lokal yang diakibatkan pertumbuhan atau kemunduran sektor yang sama di tingkat nasional. Jadi ini artinya sektornya yang sama ya. Selanjutnya yaitu pasar lokal atau pergeseran regional merupakan pangsa lokal ya, maksudnya pangsa lokal yaitu pangsa dari pertumbuhan yang menggambarkan tingkat keunikan atau kekhasan dari suatu wilayah yang bisa menyebabkan variabel ekonomi wilayah dari suatu kelompok industri atau sektor. Nah, pangsa lokal, lalu ada pertumbuhan proporsional, dan yang pertama yaitu tadi kita ada pertumbuhan nasional. Nah, dari 3 indikator ini atau 3 variabel ini kita bisa melakukan analisis shift share. Wilayah yang dibahas dalam analisis shift share ini yang pertama adalah diferensialnya, yaitu wilayah studinya, yaitu dengan cara melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan sektor industri terhadap kegiatan sektor industri tersebut di wilayah referensi tersebut. Yang kedua yaitu proporsionalnya, professional shift atau wilayah referensi, yaitu dengan melihat pertumbuhan suatu sektor industri kegiatan di wilayah referensi terhadap total dari kegiatan atau sektor atau industri yang ada di wilayah referensi. Nah, analisis model rasio pertumbuhan atau MRP atau shift share merupakan alat untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dengan formula yang itu RPS atau rasio pertumbuhan wilayah studi RPS, lalu rasio pertumbuhan wilayah referensi RPR tadi yang kita bahas di awal tadi ini, dan rasio pertumbuhan wilayah studi. Yang pertama itu rasio pertumbuhan wilayah studi. Cara menghitungnya adalah dengan membagi delta EIJ atau perubahan dari PDRB sektor 1 di wilayah studi dibagi dengan PDRB sektor 1 pada awal periode penelitian wilayah studi. Selanjutnya dibagi lagi dengan perubahan PDRB sektor 1 di wilayah referensi dibagi dengan PDRB awal periode di wilayah referensi. Nah, RPS atau rasio pertumbuhan studi ini merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan atau tenaga kerja kegiatan I, suatu kegiatan E, misalnya kegiatan apa gitu, kegiatan industri, di wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapatan atau tenaga kerja kegiatan I di wilayah referensi.
Maksudnya yaitu rasio pertumbuhan wilayah referensi atau RPR. Yang kedua tadi, ini wilayah referensi atau RPR. Nah, kalau ini rumusnya adalah delta IR atau perubahan PDRB di kegiatan I di wilayah referensi dibagi dengan PDRB sektor I pada awal periode penelitian, lalu dibagi lagi dengan perubahan PDRB di wilayah referensi dibandingkan dengan PDRB pada awal penelitian di wilayah referensi. Nah, menggambarkan apa RPR ini? Dia ada menggambarkan perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan atau tenaga kerja kegiatan I di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan PDRB total dengan wilayah referensi. Nah, keterangannya misalnya jika RPR-nya lebih besar daripada 1, maka kegiatan tersebut positif, dan apabila lebih kecil daripada 1 maka negatif. RPR positif artinya itu dia menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu di wilayah referensi lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB-nya dari total wilayah referensi. Kalau yang negatif berarti dia pertumbuhan suatu sektor itu di suatu wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan PDRB-nya. Nah, begitu juga dengan RPS. Nah, kalau RPS sudah pasti, kalau positif dia menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pada tingkat studi lebih tinggi dibandingkan dengan sektor wilayah referensi. Lalu RPS negatif artinya lebih rendah ya, dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pada wilayah referensi. Nah, dari kombinasi kedua perbandingan tersebut dapat diperoleh deskripsi ekonomi potensial, ekonomi yang potensial, kegiatan ekonomi potensial pada suatu wilayah studi itu bagaimana? Nah, misalnya ada suatu industri misalnya ada suatu industri di Aceh, misalnya industri pembuatan ekspor arang seperti itu. Nah, kita lihat dengan menggunakan rumus tadi, apakah industri tersebut di wilayah studi tersebut bisa memiliki perspektif yang bagus atau potensial yang bagus di wilayah studi tersebut gitu. Dalam kaitannya ekonomi regional, kita sudah tahu kan bahwa suatu wilayah studi atau suatu wilayah yang akan kita teliti itu nanti akan kita lihat apakah dia memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus atau tidak. Nah, kalau yang menggunakan analisis ini kita akan melihat nih apakah industri tadi dia memiliki potensi di wilayah yang akan kita teliti. Caranya adalah dengan melihat nilai tadi. Jadi kalau nilai RPR-nya positif dan nilai RPS-nya positif berarti pertumbuhan tersebut menonjol pada wilayah referensi maupun wilayah studi. Nah, kalau yang RPR-nya saja yang positif berarti mempunyai pertumbuhan menonjol pada wilayah referensi tapi tidak pada wilayah studi. Nah, kalau yang RPR-nya negatif berarti dia tidak menonjol di wilayah referensi tetapi di wilayah studinya dia menonjol. Dan pada nilai RPR negatif, dua-duanya negatif, berarti keduanya baik di wilayah studi atau di wilayah referensi dia tidak menonjol. Terakhir adalah analisis overlay. Analisis overlay ini adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kegiatan pertumbuhan dan keunggulan kooperatif. Ada kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan analisis overlay ini bisa saja RPS-nya positif dan RQ-nya positif. Jadi di sini menunjukkan bahwa kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun keunggulan komparatifnya. Kalau yang kedua yaitu kemungkinannya adalah RPS-nya positif tapi LQ-nya, location question-nya dia negatif. Berarti dia menunjukkan bahwa kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi tidak mempunyai keunggulan komparatif. Kalau RPS-nya negatif, LQ-nya positif, berarti dia menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tapi mempunyai keunggulan kooperatif. Sedangkan yang terakhir yaitu kalau dua-duanya minus, berarti menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang tidak potensial, baik dilihat dari pertumbuhan maupun kriteria keunggulan kooperatif. Kurang lebih seperti itu untuk materi ini. Terima kasih.